Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadirin teman-teman Sobat Tutrut TV di seluruh dunia. Alhamdulillah hari ini saya dapat rezeki lagi, kedatangan seorang kakak yang soleh, Mas Barep. Apa kabar Mas Barep? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap namanya Mas Barep atau mau diganti lagi? Mas Barep ya. Alhamdulillah. Mas Barep, alhamdulillah kemarin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Masya Allah. Keluarga gimana keluarga? Alhamdulillah semua fresh lah semua. Fresh ya. Pikiran, hati. Masya Allah. Inilah hatinya bahagia terus. Ya dengan bahagia ini kan terkadang kita ini bahagia ini diukur dengan harta yang banyak atau misalkan merasa hina dengan kemiskinan, itu cacat imannya kan. Ketika seorang kaya merasa mulia dengan kekayaannya, maka cacat imannya. Orang miskin juga yang merasa hina dengan kemiskinannya cacat juga. Jadi apa? Bersyukur dan bersabar akan bahagia. Subhanallah, inilah guru saya ini. Ini saya pengen banyak tanya, kemarin kan menerangkan bahwa Mas Barep ini ya berdakwah dengan cara jadi konten kreator juga kan ya, konten kreator ya. Alhamdulillah kemarin sudah kita bahas maksud dan tujuan di sana gitu. Tapi saya pengen nanya lagi nih, soalnya ini ide-idenya suka aneh, suka brilian, bagus-bagus gitu kan. Ini jadi ingat kita dulu jalan-jalan waktu di India Bangladesh kan, kita barengan nih 4 bulan bareng nih India Bangladesh. Saya kan kalau waktu-waktu senggang suka nyanyi-nyanyi ya Bang ya. Ingat nggak apa yang dulu ini cerita tadi yang saya ini ketika Mas Barep ke sana kan nggak mulus kan, ada dimanapun, termasuk di Indonesia, dimanapun kita, di India, di Bangladesh, tidak semua terima ketika datang. Padahal kita ini pasti ada kita ini sebagai saja saudara kepada mukmin ini kan bersaudara sebenarnya. Kita datang baik-baik, tapi ada yang ya begitulah. Jadi ini tuh saya teringat sebuah lagu yang Pak De ini kan. Ini sebenarnya sesungguhnya gini Pak De, saya tuh berharap sekali suatu saat saya kalau ada acara hajatan saya mengundang Pak De dan nyanyi ini. Tapi ya takdirnya sekarang ya saudara-saudara, lagunya tuh Iklim Ya Iklim Salim. Dulu sama almarhum Salim ya. Dia beliau ini ahbab juga, sudah keluar 4 bulan huruf juga gitu kan. Tapi ketika dia ngarang ini sebenarnya lagu tentang cinta sih. Cuman ini menganggap orang ini lagu tentang cinta. Malah orang ini menganggap suku gaguyon bahwa Suci Dalam Debu ini lagu tayamum katanya gitu kan. Tidak. Jadi ini sebenarnya artinya ini bagaimana ini harus sambil nyanyi, nggak apa-apa langsung diterangkan ya. Nggak apa-apa. Saya zakirin aja lah. Tadi kan udah baca Quran terus nyanyi. Insya Allah ini mah ada dakwah ini ya. Dakwah ini. Jadi Suci Dalam Debu ini sebenarnya saya pernah di channelnya Raja Official bawain ini gitu kan, tapi di Detrut sendiri belum pernah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadiah buat saya ini. Asbab Mas Barep ini semua. Hadiah. Jadi ini terngiang-ngiang benar saya. Jadi memang ini subhanallah lah, ternyata karangan ini kita coba aja lah, soalnya nerangkan gini susah mah. Harus sambil bernyanyi. Engkau bagai air yang jernih di dalam berkas yang berdebu. Punten nih mah dipotong-potong dulu ya. Jadi engkau bagai air yang jernih ya. Sebenarnya di dalam berkas yang berdebu. Kenapa coba? Sebenarnya orang-orang dakwah ini dia ini asli islah diri, menjernihkan dulu hatinya. Padahal secara johirnya ini kan berdebu gitu kan, kucel kumuh gitu kan gitu. Dan itu makanya kau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu, zahirnya kotoran itu terlihat
kotoran itu ya, yang dianggap orang kuma zahirnya kotoran itu terlihat kan, padahal Allah memendam, menyimpan di dalam orang yang berdakwah ini kesucian yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman tidak tampak, dampaknya oleh orang-orang awam ini atau orang-orang yang belum diberi hidayah oleh Allah ini seperti orang-orang kumal gitu. Padahal kesucian terlindung jua. Nah, inilah yang bagus lagi. Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka. Nah ini nih. Jadi cinta hadir di dalam jiwa ya. Nah, tadi itu pertama teh cinta bukan hanya di mata. Jadi bukan di mata itu kita tuh terlihatnya teh gitu kumal datang bawa kompor gitu kan, ngetok gawe kan gitu kan ya. Risaunya iya, jadi cinta ini bukan dilihat dari mata saja. Cinta hadirnya itu memang di dalam jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang ikhlas. Biar salah di mata, biarkan salah di mata mereka, kan gitu kan ya. Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka. Nah ini nih, biar perbedaan terlihat antara kita. Kan gitu orang yang datang sih, agama naon itu. Ini bawa agama apa lagi? Agama anyar. Agama anyar sih, Haji Dadang gitu. Itu agama Haji Dadang. Itu sawa nih pesantren sana juga kan gitu. Naon pokoknya yang ngurusin sebenarnya yang sudah hilang selama ratusan tahun. Seribu. Kan kita jarak dari 1400 hilang gitu kan, 1400 ada lagi 100 tahun ke belakang kan oleh Maulana Ilyas kan memang Allah janjikan bahwa tiap 100 tahun ini ada mujadid pembaharu ini. Nah salah satunya Maulana Ilyas rahmatullahi alaihi. Nah ini ya, ini biar perbedaan terlihat, erek Persib, erek Barcelona, erek MU, erek naon, nu penting mah Islam ngajak taat, bener kan? Betul. Jadi biar perbedaan, emangna nu beda teh asup neraka salah, anu berprasangka buruk nu asup neraka mah ternyata. Ya kalau kita husnuzon Persib teh babaturan orang, MU teh Barcelona teh babaturan orang, sama Islam cuman caranya aja berbeda. Ini adalah apa? Ketika mazhab atau khilafiyah ada, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Urang teh terkadang teh khilafiyah teh rahmati Allah, tapi pasti awae. Kita lanjutkan lagi ya. Tapi Mas Barab juga kalau ada komentar-komentar nggak apa-apa, bareng-bareng aja ya. Biar perbedaan terlihat antara kita. Nah ini nih, ini harapannya si Dai. Ku harap engkau kan terima walau dipandang. Coba nyanyi sebentar atau lagi nggak apa-apa, coba bareng-bareng. Ku harap engkau kan terima walau dipandang hina. Cek saha pales alus gitu serana Mas Bar. Tepuk tangan hadirin semua. Jadi ku harap, jadi biarpun disebutkan kumal, berdebu dan lain-lain di mata itu, tukang keketrok, tukang ngotoran masjid atau apa gitu kan, dolim ninggalin istri, anak dan lain-lain gitu kan. Tapi apa coba, biarkan ya, yang menilai hanya Allah. Karena apa coba, di dalam hati jiwa-jiwa dai ini adalah ku harap engkau jadi kan terima walau dipandang hina. Walau antum memandang dai hina, insya Allah kami tidak akan mendoakan jelek, kami mendoakan baik ya. Namun hakikatnya, meskipun antum memandang hina atau apa, tapi hakikat dai ini adalah kayak Mas Barab ini, hakikat cinta kita
kita yang rasa. Jadi tetap kita rasakan bahwa biarkan hinaan itu hanya bentuk kasih sayang terhadap kami. Karena apa? Yakin suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama. Saya bab ini suka pengen nangis mah. Terus saja biar. Jadi ini kan ekspresi bebas. Jadi kuharap kau kan terima walau dipandang. Karena apa? Yakin janji Allah dan sabda Rasulullah ini bahwa suatu hari nanti kita ini akan bersama-sama masuk surganya Allah, dengan surga ini memanggil-manggil kita berbondong-bondong tanpa hisab. Jadi yakin gitu. Kita itu tuh bukan berarti kita ini ngajak kita lebih pintar daripada yang diajak. Subhanallah, apa? Suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama, di situ kita lihat. Ini yakin ini bersinarnya hakikat ini yang benar-benar hakikatnya. Kita datang ke orang-orang mengajak ini, debu jadi permata. Debu ini akan mendoakan kita jauh lama. Debu kita akan mendoakan ya, daun-daun mendoakan kita. Debu jadi permata yang menempel di tubuh kita ini, yang dianggap hina ini ternyata nanti di akhirat jadi permata. Debu jadi permata, hina jadi mulia. Nah ini pelajaran juga buat kita bahwa itu semuanya nyata, bukan hayalan yang aku berikan, tapi keyakinan yang nyata. Ini kami membawa perintah Allah dengan cara baginda Nabi Muhammad SAW, bukan cara kami ya. Karena apa kami menyampaikan ini? Mas Barep menyampaikan ini walaupun 10 ayat. Karena apa coba? Karena apa? Karena cinta lautan berapi, pasti akan ku renang jua. Jadi ini kenapa coba? Ini di akhirnya tadi bahwa Rasulullah SAW bersabda, di akhir zaman nanti kita semua ini akan memegang sunnah seperti memegang bara api, dan pasti panas, tapi perintah Nabi tahan ya, seperti ya. Bukan karena cinta. Tuh ini lebih hebat lagi, bukan di tangan ini. Lautan berapi pasti akan ku renang. Lautan api ini dianggap sunnah Nabi, tapi karena kita harus berenang, ya berenang juga tahan gitu meskipun kita terbakar. Itu Mang Udun, Mang Mas Barep kan dikatnya. Mas Barep ini ya yang kita sering nyanyikan, terus jadi penyemangat saya juga. Saya sedikit ini tentang masa tadi apa? Hina jadi mulia. Hina jadi mulia. Itu hina jadi mulia. Ketika dai datang kepada, maaf ya, misalkan orang-orang yang latar belakangnya, Masya Allah, meninggalkan agama atau tidak sholat. Masa lalu biarlah masa. Ketika didatangi akhirnya bertobat, maka jadi mulia. Itu banyak ya cerita-cerita itu banyak sekali. Seperti 99 pembunuh itu yang menggenapkan jadi 100. Ya. Akhirnya masuk surga. Mas Barep ya. Itu kan banyak sekali banyak ya yang di Indonesia kita anggap. Enggak, di sini banyak kan, di Indonesia juga banyak seperti pemain band atau yang orang bertato atau di apa. jalanan geng motor, misalkan banyak sekali lah sampel-sampel itu. Alhamdulillah. Ini itu seperti Mas Barep tentang kayak seperti apa ada cerita itu apa yang tadi lupa lagi nih, seorang pemuda yang kata Rasulullah masuk surga itu apa, dipastikan masuk surga itu. Sekilas saja ya. Sekilas saja. Jadi begini kan, saya pribadi jujur ya, ketika lihat orang kan, gimana saya bilang, kita ini harus menganggap siapapun guru, karena siapapun punya kelebihan. Betul. Dan untuk menurunkan ego kita, kesombongan kita. Nah, ketika zaman sekarang dimanapun kita ini sering berbenturan dengan sesama manusia, sesama manusia, secara muslim, secara agama Islam.
perasaan merasa lebih mulia atau enggak. Masya Allah. Maka kisah yang tadi itu ada seorang pemuda kata Rasul bahwa itu bakal datang ahli surga. Nah itu yang ternyata sedikit cepatnya diikuti 3 hari di rumahnya, amalannya biasa-biasa saja. Ternyata amalannya apa itu, Mas Barep? Bersih hati itu, bersih hati. Meminta maaf dan memaafkan. Ya. Masya Allah. Nah ini perjuangan yang berat itu semuanya itu. Amin. Masya Allah, teman-teman Detrut TV ini sangat mengasihkan sekali berbicara dengan Mas Barep ini. Banyak hal-hal yang baru gitu kan, inovasi juga, terus pencerahan buat kita. Jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan. Tapi ini karena kita juga waktunya ini yang suka terbatas. Kita bisa aja. Sekarang ini 5 jam upload gitu ke sana. Cuman nanti takutnya biar boring, biar istirahat dulu. Pokoknya selamat bulan Ramadan. Dan tadi sebutkan ketika kita memaafkan dan meminta maaf, maka Rasulullah SAW itu sebutkan bahwa orang itu adalah orang yang juara. Ya, orang yang itu ya. Ini coba pesan singkat terakhir sebelum acara ini ditutup dari Mas Barep untuk teman-teman Detrut. Alhamdulillah. Dan teman-teman Mas Barep juga. Ini juga ada apa? Ada, kita punya grup apa itu yang YouTuber. YouTuber ya. YouTuber satu. Salamnya buat semuanya ya, sukses semuanya. Ya. Oke. Ya pokoknya kita belajar bagaimana memperbaiki diri dari ucapan, mulai ucapan kita jaga ucapan itu yang positif ya. Karena ucapan adalah doa. Betul. Jadi belajarlah berbicara yang baik, pikiran yang positif, belajar hati merendah. Dan tadi seperti tadi kita menganggap orang lain banyak kelebihan, bahkan kita ini banyak kekurangan, orang banyak kelebihan. Nah itu yang akan. Jadi tadi yang sebutin rendah itu bukan rendah diri tapi rendah hati ya. Rendah hati. Jadi akan banyak menyerap ilmu karena ilmu itu tidak akan turun kepada yang kalau kita dibawa insya Allah. Jadi intinya ini kita islah diri untuk agar kita bisa mendapatkan hidayah bareng-bareng Rasulullah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Oke, terima kasih. Tapi ini kita tutup. Kan tadi lagu setengah sepotong-sepotong. Kita tamatin aja setengah ya. Dari awal. Ya. Ini khusus hadiah saya untuk beliau. Itu Pak Rum itu. Engkau bagai air yang jernih. Ini lagu buat Muafik juga yang tadi ini. Di dalam bekas yang berdebu, zahirnya kotor dan itu terlihat, kesucian terlindung jua. Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka, biar perbedaan terlihat antara kita. Ku harap engkau kan terima walau dipandang hina, namun hakikat cinta kita yang rasa. Suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama. Di situ kita lihat bersinarlah hakikat, debu jadi permata, hina jadi mulia, bukan hayalan yang aku berikan, tapi keyakinan yang nyata. Kerana cinta lautan berapi, pasti akan ku renang jua. Oke, terima kasih. Camkan dalam diri
diri kita masing-masing bahwa dunia ini sementara, akhirat selamanya. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. La ilaha illallah. Kita tutup dengan doa para majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.